Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri seperti hipnosis, hipnoterapi, NLP, coaching, psikologi, ataupun tema-tema menarik dalam dunia pemberdayaan diri dan kehidupan yang bisa kita jadikan bahan kajian. Jadi para penikmat video-video saya dapat menambah wawasan gitu kan, sehingga bisa lebih beradaptasi lagi dan tangguh menghadapi kehidupan. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang katarsis dalam psikologi. Apa sih katarsis dalam psikologi itu ya? Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Anda. Yang pertama adalah apakah Anda masih membawa masalah emosi di masa lalu, dari masa lalu atau situasi sekarang yang membuat hari-hari Anda terganggu. Yang kedua adalah apakah Anda masih memiliki emosi yang terjebak dalam diri yang membebani diri Anda dan membuat Anda sulit untuk move on dan berkembang. Yang ketiga adalah jika Anda memang mengalaminya, ada baiknya Anda mengenal konsep ini, yaitu katarsis, untuk melepaskan emosi yang berpotensi tidak memberdayakan. Proses katarsis secara sederhana bertujuan untuk membersihkan dan memurnikan diri sejati Anda, sebab Anda memiliki hak untuk lepas dari tema masa lalu dan melaju dengan kebahagiaan yang Anda impikan. Tadi ini ada dua pertanyaan nih, masih ada nggak sih sesuatu di masa lalu yang masih mengganggu Anda gitu ya? Lalu apa sih katarsis itu gitu ya? Jadi katarsis dari bahasa Yunani yang berarti pemurnian atau pembersihan. Dalam ranah psikologi, katarsis diartikan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari perasaan negatif seperti kemarahan, dendam, kesedihan, atau luka batin yang terpendam. Dengan meluapkan perasaan tersebut, seseorang bisa merasa lebih lega dan tenang. Jadi menurut teori psikoanalisis gitu ya dari Joseph Breuer, Sigmund Freud, pelepasan emosi ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meredakan konflik yang tidak disadari. Katarsis adalah proses pelepasan emosional secara verbal, non-verbal, dan ekspresi dengan kegiatan tertentu. Hal ini dapat membantu seseorang meredakan masalahnya. Prosesnya bisa dilakukan secara mandiri atau meminta bantuan tenaga profesional kesehatan mental. Ya. Nah, ciri-ciri katarsis sebagai berikut. Yang pertama adalah, jadi tujuan dari katarsis adalah melampiaskan emosi yang tertekan. Ini adalah proses pembersihan dan penyucian yang memberikan keregaan dari emosi negatif. Jelas ya. Orang tersebut merasa lebih baik setelah pelepasan emosi. Melalui katarsis, seseorang mencapai pembaharuan dan transformasi diri. Katarsis adalah proses pembebasan dari penderitaan dan rasa sakit hati. Dalam psikologi, katarsis dikaitkan dengan teori psikoanalisis, yaitu Freudian atau Joseph Breuer, sebagai cara untuk melepaskan dan mengekspresikan trauma yang terpendam atau direpresi. Katarsis mempunyai kegunaan terapeutik dan cukup sering digunakan dalam terapi psikodinamika. Saat Anda mengalami katarsis, emosi positif mulai mengalir dalam diri Anda. Pada saat yang sama juga, kejelasan dan kesadaran Anda semakin meningkat. Jadi jelas ya, pelampiasan emosi itu kata kuncinya. Lalu apa sih manfaatnya gitu kan katarsis dalam psikologi? Yang pertama adalah melepaskan emosi, pelepasan emosi, menghilangkan kecemasan dan stres, mengungkapkan pikiran yang dengan berbagai pengalaman yang terjebak dalam pikiran Anda, pelampiasan dan pengalihan emosi, diulang lagi, proses pembebasan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin, melepaskan beban yang mengganggu dalam waktu lama, membiarkan emosi yang tidak tersalurkan atau tidak terselesaikan mengalir bebas dari sumber bawah sadarnya, berdamai dengan diri sendiri. Jadi konsep katarsis membantu menghentikan perenungan gitu ya, atau meratapi kemarahan atau respon agresif. Ini beberapa contoh sederhana atau keadaan di mana Anda membutuhkan katarsis. Misalkan kecewa terhadap seseorang gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, terutama ibu-ibu gitu ya, ketika sedang marah atau sedih, putus cinta, kehilangan orang terkasih, masalah yang belum terselesaikan di masa lalu atau saat ini gitu ya. Terus frustasi, marah pada atasan, marah pada rekan kerja, yang dimana Anda bukan tipikal yang langsung melampiaskan gitu ya. Tema pemaafan, beban pelajaran atau pekerjaan, atau yang saat ini akan terjadi kalah dalam pencalonan caleg ya. Itu dia, ini beberapa hal gitu ya, dimana Anda butuh tempat untuk melepaskan emosi itu agar tidak dibawa kemana-mana. Jadi
ibarat pensil yang Anda pegang lalu Anda megangnya selama beberapa hari, itulah emosi yang lama-kelamaan akan membebani kehidupan Anda. Nah, ini ada 15 cara untuk melakukan katarsis pada diri sendiri gitu ya. Silakan Anda pilih sesuai dengan diri Anda. Yang pertama adalah bermain atau mendengarkan musik. Ada yang bermain musik ya, main gitar apapun itu. Silakan dengarkan musik. Yang kedua, bukalah hati Anda pada seseorang dengan bercerita dan menjadi pendengar. Jadi gantian tuh. Jadi Anda mungkin bisa melihat bahwa orang lain juga punya penderitaan yang lebih daripada Anda gitu kan. Yang ketiga adalah bentuk seni, lakukan kegiatan melukis, mematung, memahat, atau membuat keramik apapun itu, jadi mengalihkan sementara pikiran Anda. Metode memukul samsak, itu ya. Keempat, psikodrama. Nah, psikodrama ini biasanya mendramakan film di kepala menjadi film yang nyata. Ini butuh tenaga profesional gitu ya. Keenam, mengunjungi kembali pengalaman traumatis, tapi ini butuh orang lain, tenaga profesional. Orang yang memang mengerti bagaimana ketika Anda nanti terjadi abreaksi gitu ya, dengan melakukan regresi diri. Anda juga bisa melakukan dengan sendiri, namanya hipnoanalisis dengan melihat kaca. Lalu ada terapi inner child, ini jelas Anda membutuhkan orang yang paham gitu ya. Lalu menulis gitu ya, menulis yang ekspresif itu juga bagian dari katarsis dengan bentuk tulisan ya. Lalu yang kesembilan adalah membaca karya sastra atau menonton film. Biasanya saya kalau misalkan punya klien, saya tawarkan untuk membaca buku Viktor Frankl, namanya Man's Search for Meaning. Yang ke-10 menjadi sukarelawan kegiatan sosial. Nomor 11 adalah narasi atau pengakuan, mungkin kepada orang yang Anda percaya, bisa konselor, psikolog, ulama gitu ya, guru-guru ngaji Anda, ustadz, pendeta, atau siapapun yang Anda pikir mereka bisa bersifat netral. Berolahraga, silakan. Humor, jangan lupa nih, kita boleh kehilangan selera makan, tapi jangan sampai kehilangan selera humor, karena mekanisme terakhir gitu ya, mekanisme terakhir atau mekanisme pertahanan diri terakhir yang nggak boleh adalah humor. Karena kalau orang sudah kehilangan selera humor, berbahaya, sensitif gitu ya, apapun nanti jadi salah. Ke-14, serangan rasional dan progresif. Ini bisa mindfulness, dipijit, apapun itu silakan, atau langsung ke hipnoterapis ya. 15, buatlah suara berisik atau melepas ketegangan meracau, seperti itu banyak tuh, bagus sekali. Itu juga bisa namanya mengguncang lah pikiran bawah sadar Anda, akhirnya nanti apapun yang depresi bisa keluar gitu ya. Atau juga konsep namanya kataris jabaris. Lah, kesimpulannya bagaimana? Kataris adalah pelepasan emosi untuk membersihkan diri dari sesuatu yang menekan Anda atau masalah yang belum selesai, dan emosi-emosi yang masih terbendung gitu kan di pikiran bawah sadar Anda, sehingga mempengaruhi cara pandang Anda melihat dunia atau persepsi. Yang selanjutnya adalah cara seseorang melepaskan beban emosinya tentu berbeda, tidak akan sama. Silakan pilih yang sesuai dengan Anda ya. Oke, daftar pustakanya saya ambil dari Very Well Mind dan ada beberapa catatan dari Halodoc. Lalu orang yang pertama kali mengenalkan istilah katarsis adalah Joseph Breuer. Itu partnernya atau gurunya Sigmund Freud gitu ya, dengan bukunya The Studies of Historia. Lalu ada Nicholas, Katarsis Psikoterapi gitu ya. Oke, jika ingin berinteraksi dengan saya, boleh kita nanti ngobrol di FB, di IG, atau di nomor ini dengan tujuan terapeutik atau pemberdayaan diri. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, atau share agar Anda atau rekan-rekan Anda menambah wawasan dan pengetahuannya dengan tema-tema psikologi dan pemberdayaan diri. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.